Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Klatrina Grantia dengan NIM 120201914, kelas PGMI 3A. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah media pembelajaran mengenai lembar kerja siswa, di mana lembar kerja siswa ini adalah lembar kerja siswa yang telah saya buat sebelumnya. Baik, untuk lembar kerja siswa ini terdapat tabel di awal dengan format, yaitu materinya yang pertama adalah keadaan cuaca yang saya ambil, dan untuk kelas atau semesternya yaitu kelas 3 semester 2. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.3 dengan menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk indeks pencapaian kompetensi yaitu 3.3.1 dengan siswa mampu memahami informasi tentang perubahan cuaca. Untuk 3.3.2 yaitu siswa mampu memahami pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Untuk 3.3.3 dengan siswa mampu membedakan perubahan cuaca hujan dan kemarau. Untuk kompetensi dasar 4.3 yaitu menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Untuk indeks pencapaian kompetensinya dengan 4.3.1 yaitu siswa mampu membuat laporan hasil percobaan tentang proses terjadinya hujan hingga kemarau. Untuk indeks pencapaian kompetensi 4.3.2 yaitu siswa mampu mempresentasikan laporan hasil percobaan tentang proses terjadinya hujan hingga kemarau. Untuk yang pertama yaitu adalah mengamati, di mana penguapan terjadi dengan proses pada suhu tertentu pada benda cair kemudian berubah menjadi gas. Pada proses terjadinya hujan, hal yang terjadi sebelumnya adalah proses penguapan, di mana air yang terdapat di lingkungan sekitar menguap dikarenakan pemanasan yang terjadi, lalu turunlah hujan. Sebagai contoh dari proses terjadinya hujan digambarkan dengan penguapan di laut, di mana air laut menguap karena pemanasan yang disebabkan oleh matahari. Uap air yang menguap bukan hanya terjadi di laut, terdapat pula penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Setiap uap air yang menguap akan membentuk awan. Kemudian ketika uap air menumpuk di awan sudah banyak, maka terjadilah yang namanya hujan. Air hujan yang turun akan jatuh ke berbagai benda yang ada di permukaan bumi. Salah satunya adalah tanah. Tanah akan menyerap air. Namun jika tanah tidak ditumbuhin tanaman, proses penyerapan akan terbatas. Jika air hujan turun memiliki kuantitas yang banyak, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya banjir. Jika di dataran rendah, sedangkan di dataran tinggi yang jarang terdapat pohon, akan menyebabkan longsor. Bencana banjir serta longsor tentulah akan membuat terhambatnya aktivitas warga sekitar. Setelah dari proses terjadinya hujan, terdapat yang namanya kemarau, di mana kemarau merupakan musim panas yang menyebabkan cuaca menjadi panas. Hal yang timbul dari musim panas ini dapat menyebabkan kekeringan. Kemarau yang ekstrim dapat menyebabkan kondisi tanah tidaklah baik, dan tumbuhan yang berada di sekitarnya akan mati. Sebagai contoh, dampak kemarau yang cukup parah terjadi di sawah. Ketika terjadi musim panas, kondisi tanah akan kering, sehingga padi yang ditumbuhi di sana akan mengering karena tidak mendapatkan air yang cukup. Selanjutnya, saya memiliki pertanyaan. Yang pertama, mengapa air laut dapat menguap? Yang kedua, apakah hal yang menyebabkan terjadinya hujan? Yang ketiga adalah bagaimanakah proses singkat terjadinya hujan? Yang keempat adalah apa yang akan terjadi jika hujan turun berlebih? Dan nomor terakhir, apa yang akan terjadi jika kemarau terjadi sangat lama? Baik, untuk selanjutnya adalah mengumpulkan data, di mana yang pertama adalah proses penguapan, di mana
barang yang dibutuhkan adalah panci, beserta dengan tutup panci dan air. Cara kerjanya yaitu langkah pertama, tuangkan air ke dalam panci. Yang selanjutnya yaitu tutuplah panci dengan tutup panci. Kemudian didihkan air dalam panci tersebut, lalu buka tutup panci dengan hati-hati dan amati apa yang terjadi pada tutup panci tersebut. Yang kedua adalah proses terjadinya hujan. Untuk barang yang digunakan adalah balon, jarum, air, dan lap kering. Cara kerjanya yaitu langkah pertama, dengan melubangi balon dengan jarum di beberapa bagian pada balon. Kemudian posisikan balon berada di atas lap kering dengan posisi balon berada lebih tinggi dari lap. Selanjutnya, isi sedikit demi sedikit air ke dalam balon, lalu lakukan hingga balon terisi dengan air dan air menetes ke lap kering. Setelah itu, jemur lap yang basah di bawah sinar matahari hingga kering. Untuk mengasosiasikan, saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama adalah dalam proses penguapan air di dalam panci, hal apa yang terjadi pada tutup panci setelah air mendidih? Yang kedua adalah apa yang akan terjadi jika air di dalam balon yang menetes ke lap kering sangatlah banyak? Untuk pertanyaan yang ketiga adalah setelah menjemur lap yang basah, hal apa yang terjadi pada lap tersebut? Untuk mengkomunikasikan, presentasikanlah hasil percobaan yang telah kalian lakukan di depan kelas. Lalu simpulkanlah dengan bahasa sendiri secara singkat mengenai proses terjadinya hujan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum